Halo guys, kembali lagi bersama saya Hairil Anwar. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghosting website di Firebase. Jadi Firebase adalah sebuah layanan dari Google untuk membuat berbagai aplikasi berbasis website, Android, dan lain sebagainya. Langsung saja kita akan mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan untuk menghosting website kita. Pastikan kalian sudah membuat folder project. Di sini saya sudah membuat folder yang bernama My Project. Kita buka di code editor. Di sini saya sudah membuat folder project yang di dalamnya ada folder public yang berisikan file-file web yang dibutuhkan seperti file HTML, CSS, image, dan JavaScript. Kemudian kita bisa membuat project di Firebase. Kalian bisa masuk ke firebase.google.com, lalu klik mulai. Kemudian kita diarahkan untuk membuat project Firebase. Kita klik create project. Kita beri nama projectnya adalah Anwar Project. Lalu kita bisa juga mengatur project ID-nya, misal Anwar Project ke Anwar Project, misal klik simpan, kemudian klik continue. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan Google Analytics untuk project ini. Di sini saya menggunakan recommended saja. Kemudian pilih untuk memodifikasi Google Analytics, kita pakai yang default. Klik create project. Lalu project Firebase akan dibuat. Kita tunggu saja. Setelah project Firebase sudah dibuat, kita klik continue, maka kita akan diarahkan ke Firebase Console. Di Firebase Console ini kita bisa membuat aplikasi berbasis Android, iOS. Karena saya berbasis website, kita pilih yang web. Kemudian kita diarahkan untuk meregistrasi aplikasi kita. Saya akan memberi nama aplikasinya adalah Web Anwar. Kemudian kita pilih yang also setup Firebase hosting karena kita akan menghosting website kita. Kemudian kita bisa memilih nama subdomain untuk web kita, misal Web Anwar, atau terserah, bebas. Kita pilih yang register app. Kemudian kita disuruh untuk menginstal Firebase SDK-nya melalui npm. Jika kalian tidak ada perintah npm di command prompt kalian bisa menginstal Node.js. Karena di komputer saya sudah terinstall Node.js, maka ketika saya mengetikkan perintah npm-v, akan muncul versi Node.js-nya. Jika komputer kalian tidak bisa seperti ini, error, maka kalian harus menginstal Node.js pada komputer kalian. Lalu masuk ke folder di mana project kita simpan. Di sini saya menyimpan di My Project. Setelah masuk, kita copy perintah ini ke cmd, maka akan menginstal Firebase SDK-nya di komputer kalian, tepatnya di folder project. Setelah Firebase SDK-nya sudah terinstall, kita klik next, maka kita disuruh untuk menginstal Firebase CLI. Kita copy perintahnya, masukkan ke cmd. Setelah Firebase CLI-nya sudah terinstall, kita klik next. Kemudian kita disuruh untuk melakukan login di Firebase CLI.
Nah, di sini saya sudah login. Jika kalian belum login, maka akan diarahkan ke website untuk melakukan login. Di sini saya akan lakukan logout dulu. Di sini saya sudah logout di Firebase CLI-nya. Kita akan melakukan login lagi. Jika muncul konfirmasi seperti ini, kita klik ketik yes saja. Kemudian diarahkan untuk memilih akun untuk Firebase CLI. Di sini saya menggunakan akun ini. Maka klik izinkan. Nah, di sini Firebase CLI-nya sudah login. Lalu kita copy perintah Firebase init, ketik Y, lalu pilih yang hosting configure files for Firebase hosting. Untuk memilih layanan, kita bisa klik space saja. Yang ini hosting, jangan keliru. Hosting yang di bawahnya adalah hosting setup GitHub Action Deploy. Itu jika folder project kalian itu terintegrasi dengan GitHub. Ketika repository GitHub kita terupdate, maka otomatis file web kita yang ada di Firebase hosting juga terupdate juga. Jadi kita tidak perlu melakukan deploy di dua-duanya antara GitHub dan Firebase. Lalu klik enter. Kemudian pilih yang use an existing project karena kita sudah membuat project di Firebase. Di sini saya pilih yang ke Anwar project. Pilih enter. Kemudian kita enter saja. Defaultnya adalah public karena kita sudah membuat folder public di dalam folder project kita. Kemudian jika kita menyesuaikan sesuai dengan web yang sudah kita buat, kita klik no. Kemudian setup automatic builds and deploys with GitHub. Karena di sini saya tidak menggunakan GitHub di folder ini, kita pilih yang no. Ini disebutkan kalau file index.html kita sudah ada. Apakah kalian ingin mereplace? Jika kalian tidak ingin file web kita, file yang sudah kita buat itu hilang atau default dari Firebase, kita pilih yang no. Nah, maka Firebase ini kita sudah selesai. Lalu kita diarahkan untuk pilih yang Firebase deploy. Lalu kita bisa ke command prompt lalu paste. Maka file-file web kita akan terhosting di Firebase. Oh, error, karena kita harus mengkonfigurasi ini. Nah, kita buka kode editor, masuk ke firebase.json. Sini kita sesuaikan hosting site, karena di sini sudah public, kita tinggal menambahkan site-nya itu web Anwar. Setelah itu save, kemudian masuk ke command prompt, kita ulangi lagi. Nah, maka kita sudah melakukan hosting, kita mengupload file web kita di Firebase. Nah, sudah selesai. Jika kalian ingin melihat hasil dari web kita, kita bisa melihatnya di sini. Kita copy, lalu paste di URL sini. Nah, maka Firebase hosting sudah selesai. Untuk Firebase hosting hanya mendukung website yang menggunakan file HTML, CSS, dan JavaScript saja. Tidak bisa untuk web yang dibangun dengan menggunakan PHP atau Python. Tapi jangan khawatir, walaupun web statis, untuk datanya kita bisa digunakan untuk dinamis. Karena Firebase menyediakan yang namanya real-time database. Jadi itulah cara menghosting web kita di Firebase hosting. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini.